Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau memulai ibadah. Semoga adik-adik udah pada mandi dan udah pada sarapan. Jadi semangat deh ibadahnya. Ya udah, kita mulai yuk ibadahnya. Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sama-sama berkumpul ingin memuji dan menyembah Tuhan. Berkati teman-teman kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita beribadah sama-sama. Juga
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Cita-citaku. Suasana pagi yang cerah, Tini, Tono, dan teman-temannya bersemangat ke sekolah. Mereka berangkat bersama-sama. Setelah tiba di sekolah, mereka berpisah ke ruang kelas masing-masing. Hari itu, ibu guru di kelas Tini bertanya tentang cita-cita. Teman-temannya ada yang menjawab menjadi dokter, pelukis, penari, pendeta, pilot, petani, dan banyak lagi. Ketika tiba giliran Tini, ia menjawab, "Kalau sudah besar nanti, aku mau menjadi guru." Tetapi kemudian temannya ada yang berkata, "Tini, di sekolah kita sudah ada ibu dan bapak guru. Kamu pilih aja cita-cita yang lain." Lalu ibu guru berkata, "Anak-anak, tidak apa-apa kalian bercita-cita menjadi guru seperti ibu, karena Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Jadi, meskipun nanti Tini menjadi guru, tetapi cara mengajarnya, cara berbicara akan berbeda dengan ibu." Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 6 sampai 8a. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Jadi, tak hanya di sekolah, bahkan di rumah, atau dimanapun juga ketika kita berjumpa dengan orang dewasa, dan ada yang bertanya tentang cita-cita kepada anak-anak, maka jawabannya pasti bermacam-macam. Itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak cara luar biasa untuk melayani Tuhan. Tuhan menggunakan semua karunia dan talenta yang berbeda dari umatnya. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam cerita besar Tuhan. Pada akhirnya, semua bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang Tini dan Tono ulang. Nah, kita mau hadapi hidup ini bersama Tuhan. Karena Ia sudah memberi kunci untuk membuka pintu-pintu masa depan penuh kemenangan. Nah, cara menggunakan kunci itu adalah ketaatan ya adik-adik kepada setiap firman-Nya. Nah, kalau adik-adik sudah taat, pasti Tuhan memberkati. Tono dan Tini berbicara tentang masa depan, cita-cita mereka, apa yang mereka inginkan. Dari setiap kata, kita diperhitungkan Tuhan dan menentukan masa depan, kemudian memberi kehidupan bagi yang mendengarnya. Oleh karena itu, berkata-katalah dari sumber kebenaran, yaitu dari firman-Mu. Nah, latihlah kata-kata yang membangun ya adik-adik. Jadi, apa yang menjadi keinginanmu, Tuhan akan penuhi. Apa yang paling berharga dalam hidupmu, jadikan Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Lakukan 3 hal ini ya adik-adik, bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kita tetap survive dalam masa sukar ini, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum kebaikanmu. Nafas kita menceritakan kasih Tuhan, ajar kita berdiam dekat dengan Tuhan. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kepastian jika kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Orang yang tahu kebenaran tidak gampang diombang-ambingkan. Dia fokus apa kata Tuhan. Orang yang berjalan dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan adalah orang yang bersaksi untuk hidup bagi Kristus. Nah, di Amsal 23 ayat 17 sampai 18, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di Mazmur 22 ayat 10, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Di Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi adik-adik, dari dalam kandungan ibu kita, semua Tuhan sudah siapkan. Kita tinggal taat aja, patuh aja. Tono dan Tini dan teman-temannya berharap yang baik dari Tuhan tentang cita-cita mereka. Rajin belajar supaya jadi pintar, berkat sudah disiapkan, masa depan sungguh ada. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus bersama kita. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.